Baru-baru ini, kita kembali mendengar sebuah kabar yang dikeluarkan oleh rakyatmaluku.com tentang pembacokan picu bentrokan antar dusun di Huamual. Nah, peristiwa itu tersimpan ketegangan yang tak terlihat, emosi memuncak. Rasa takut menyebar dari satu hati ke hati lainnya. Teriakan terdengar di tengah kekacauan. Sementara warga berlarian menyelamatkan diri, dalam situasi seperti itu, manusia sering kehilangan kendali. Dan di saat itulah, Tuhan tetap melihat, menyaksikan setiap kepanikan dan setiap langkah yang diambil. Hubungan antar sesama yang sebelumnya terjalin baik, bisa seketika retak karena amarah. Kata-kata yang terucap dalam emosi, tindakan yang dilakukan tanpa pikir panjang, semuanya meninggalkan luka. Namun Tuhan tidak pernah jauh. Di tengah keretakan itu, Tuhan mengingatkan bahwa amarah hanyalah sementara. Sementara akibatnya bisa bertahan lama jika tidak disadari. Dan di atas semua itu, Tuhan melihat segalanya dengan keadilannya. Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia, baik rasa takut, amarah, maupun penyesalan. Dari setiap peristiwa, Tuhan selalu memberi pelajaran agar manusia kembali belajar menahan diri, menjaga sesama, dan memilih jalan damai di tengah ujian kehidupan. Di saat segalanya masih tampak biasa, sebelum emosi mulai memuncak, Tuhan sudah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Tidak ada satu detik pun yang terlewat dari penglihatannya. Karena bagi Tuhan, setiap awal adalah bagian dari rencana dan peringatan. Tuhan melihat emosi yang tak terkendali, saat amarah mulai menguasai, saat kata-kata melukai, dan tindakan mulai keluar tanpa kendali. Tuhan tetap menyaksikan semuanya. Ia melihat pergumulan di dalam hati, melihat luka yang dipendam, dan memahami alasan di balik setiap reaksi manusia, bahkan ketika manusia sendiri tidak memahaminya. Tuhan melihat hati yang terluka dan tindakan yang lahir dari kemarahan, tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Dalam setiap luka, dalam setiap kesalahan, Tuhan tetap hadir bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran, dan setiap hati masih memiliki kesempatan untuk kembali kepadanya. Perbedaan, kesalahpahaman, dan emosi sering menjadi pemicu yang perlahan membesar. Di saat seperti itu, manusia sering lupa bahwa Tuhan selalu melihat setiap awal dari sebuah peristiwa, bahkan dari hal kecil yang dianggap sepele. Namun ketika emosi mulai menguasai, akal seringkali dikalahkan. Kata-kata menjadi tajam, tindakan menjadi tak terkendali, dan satu kesalahan bisa memicu kesalahan lainnya. Dalam setiap detik itu, Tuhan tetap melihat hati yang sedang gelisah, melihat amarah yang membara, dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam diri manusia. Karena itu, di tengah konflik, penting untuk kembali mengingat Tuhan bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan dan setiap emosi perlu dikendalikan. Tuhan tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga menilai bagaimana kita memilih untuk bersikap di dalamnya. Rasa sakit yang tidak diselesaikan seringkali berubah menjadi amarah, lalu menyebar tanpa kendali. Dalam setiap awal dari luka itu, Tuhan melihat bagaimana perasaan manusia mulai goyah dan hati mulai dipenuhi beban. Dari situlah konflik kecil bisa berubah menjadi bentrokan. Kata yang salah, tindakan yang terburu-buru, semuanya saling memicu hingga keadaan menjadi semakin panas. Namun di tengah semua itu, Tuhan tetap melihat setiap pilihan, setiap langkah, dan setiap keputusan yang diambil manusia. Dan pada akhirnya, Tuhan melihat bagaimana manusia memilih, menahan diri atau membalas. Karena tidak semua luka harus dibalas dengan luka, dan tidak semua amarah harus dilampiaskan. Disitulah Tuhan menilai siapa yang mampu menahan diri, dan siapa yang memilih jalan yang memperpanjang konflik. Dan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, tidak pernah berdiri sendiri. Ia membawa dampak, menyentuh kehidupan lain, dan bisa meluas jauh dari yang kita bayangkan. Tuhan mengajarkan bahwa hidup ini saling terhubung, dan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi sebab bagi peristiwa di hari esok dalam pandangan Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan yang sia-sia atau terlewatkan. Setiap langkah, setiap ucapan, dan setiap keputusan akan memiliki konsekuensi. Tuhan Maha Melihat dan Maha Mengetahui, dan di hadapannya, semua akan kembali diperhitungkan dengan keadilan yang sempurna, dan setiap manusia memiliki tanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Tuhan memberikan akal dan hati agar manusia mampu memilih jalan yang benar. Maka ketika kita bertindak, ingatlah bahwa kita bukan hanya berhadapan dengan dunia, tetapi juga dengan Tuhan yang kelak akan meminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita. Sebenarnya selalu ada dua pilihan.
memperkeruh keadaan, atau meredakan. Di saat emosi memuncak dan suasana memanas, Tuhan menguji hati manusia apakah ia akan mengikuti amarahnya, atau memilih jalan damai yang lebih sulit namun lebih mulia di hadapannya. Ada yang memilih untuk terpancing emosi, membiarkan amarah menguasai akal, dan bertindak tanpa kendali. Namun, ada juga yang memilih untuk menenangkan, menahan diri, dan meredam keadaan. Disitulah Tuhan melihat siapa yang mampu menjaga hatinya, dan siapa yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan. Ada yang mengangkat tangan untuk menyerang, dan ada pula yang menurunkannya demi kedamaian. Tuhan tidak hanya melihat tindakan, tetapi juga niat di dalam hati. Karena sejatinya, kekuatan bukan terletak pada membalas, melainkan pada kemampuan menahan diri dan memilih jalan yang diridai oleh Tuhan. Namun ada pula yang mengulurkan tangan untuk mendamaikan, hadir di tengah panasnya keadaan dengan niat yang tulus. Di saat banyak hati dipenuhi amarah, ada jiwa-jiwa yang memilih menjadi penyejuk. Dan disitulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nia melalui manusia yang bersedia menjadi jalan bagi hadirnya ketenangan. Disitulah Tuhan bekerja, menyentuh hati yang lembut dan menggerakkan langkah untuk meredakan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Tuhan menanamkan keberanian yang berbeda bukan untuk menyerang, melainkan untuk menahan diri dan menjaga kedamaian di tengah kekacauan. Karena seringkali, kedamaian tidak datang dengan sendirinya. Ia dihadirkan oleh mereka yang mau menahan ego, menundukkan amarah, dan memilih jalan yang diridhoi Tuhan. Dan bagi mereka yang berusaha mendamaikan, Tuhan mengetahui setiap niat baik dan menjadikannya bernilai di hadapannya. Peristiwa ini bukan hanya tentang hua mual, ini adalah cerminan bagi kita semua, tentang kehidupan yang penuh dengan ujian dan pilihan. Hadir kedua seperti ini bukan tanpa makna, tetapi sebagai pengingat agar manusia belajar dari apa yang terjadi. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita mengelola emosi dan menahan amarah di dalam diri. Tuhan tidak melarang manusia untuk marah, tetapi Tuhan mengajarkan agar amarah tidak menguasai akal dan hati. Karena disitulah letak ujian. Apakah kita mampu mengendalikan diri, atau justru terbawa oleh emosi? Tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah dan menjaga hubungan antar sesama. Tuhan menghendaki kedamaian di antara manusia, bukan perpecahan. Maka setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, hendaknya selalu mengarah pada kebaikan. Karena Tuhan selalu melihat dan menilai setiap usaha kita dalam menjaga harmoni kehidupan. Jika kita disakiti, apakah kita akan membalas dengan hal yang sama, atau memilih jalan yang lebih bijak? Di titik itu, Tuhan menguji hati manusia bukan hanya pada rasa sakit yang diterima, tetapi pada keputusan yang diambil setelahnya. Karena tidak semua luka harus dibalas, dan tidak semua emosi harus dilampiaskan. Tiap kon hanya akan meninggalkan luka. Luka di hati, luka dalam hubungan, dan luka yang kadang sulit untuk dipulihkan. Namun di balik semua itu, Tuhan mengajarkan bahwa setiap peristiwa membawa makna, dan setiap luka bisa menjadi jalan untuk belajar menjadi manusia yang lebih bijak. Pembelajaran itulah yang seharusnya membawa perubahan. Tuhan tidak pernah sia-siakan setiap kejadian dalam hidup manusia. Dari emosi yang meluap, dari kesalahan yang terjadi, Tuhan mengingatkan kita untuk kembali pada akal sehat dan hati nurani, agar kita mampu mengendalikan diri dan memilih jalan yang benar. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa emosi harus dikendalikan, dan bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar. Karena Tuhan melihat setiap pilihan yang kita ambil, dan Tuhan lebih menyukai mereka yang mampu menahan amarah, daripada mereka yang membalas dengan kemarahan. Dalam hidup, seringkali ujian bukan pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana kita meresponnya. Tuhan melihat siapa yang mampu menahan diri, siapa yang memilih memaafkan, dan siapa yang tetap menjaga kebaikan meski berada dalam keadaan sulit. Disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya, yang dinilai tinggi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat setiap pilihan yang kita ambil, sekecil apapun itu, tidak ada yang tersembunyi dari penglihatannya, baik niat maupun tindakan. Maka ketika kita memilih jalan yang lebih damai, lebih sabar, dan lebih bijaksana, kita sedang berjalan di jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Dan bahwa hidup selalu berada dalam pengawasan Tuhan. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa diketahuinya. Bahkan, hal-hal kecil yang luput dari pandangan manusia pun tetap berada dalam penglihatan Tuhan. Dalam setiap detik kehidupan, Tuhan hadir menyaksikan, memahami, dan menilai setiap langkah yang kita ambil.
Halo, perkenalkan. Saya dan yang tadi kalian lihat adalah kecerdasan buatan, mulai dari gerak bibir, gerak tubuh, sampai suara, dibuat oleh kecerdasan buatan oleh channel YouTube Heriza Famous Paitela, sekaligus untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa itu kecerdasan buatan di era perkembangan digital saat ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya.